Waktunya ngopi di terasku. Selamat sore semuanya, ketemu lagi di edisi ketiga dari Terasku. Sore ini biasa saat ngopi agak panas-panas dikit. Kali ini kita akan bahas suatu topik yang lagi ngetren sekarang ya. Topiknya tentang work from home. Tapi bukan masalah work yang kita bahas, tapi home-nya. Nah, apa yang mau kita bahas sedikit ini aja ya, sedikit mungkin pembuka sedikit. Kata orang ya, zaman pandemi sekarang ini, zaman WFH ini, WFH itu membuat orang katanya nih ya lebih bahagia katanya. Kenapa lebih bahagia? Karena bebas stres. Karena katanya nggak ada tekanan-tekanan di kantor gitu ya, kerjaannya bisa dari rumah gitu. Plus satu lagi adalah karena energinya nggak kebuang habis di jalanan, jadi bisa lebih sambil istirahat gitu di rumah, nggak banyak waktu yang terbuang. Nah, awal-awalnya sih oke ya, kerja dari rumah segala macam. Cuman lama-lama tuh banyak yang ngeluh karena di rumahnya nggak ada tempat kerja yang proper gitu ya. Kerjanya mungkin dari meja makan, meja tamu gitu, atau mungkin dari tempat tidur. Which is bawaannya lama-lama jadi bosan gitu. Banyak godaannya juga gitu kan, ada Netflix dan lain-lain. Jadi bawaannya jadi malas gitu kan di rumah kan. Nah, sedangkan kalau mau kerja pilihannya kalau nggak di rumah ya mungkin dari coffee shop. Masalah lagi di coffee shop tutup ya, nggak buka. Sekarang pun udah mulai buka nih, cuman tetap aja kendalanya adalah bukanya itu terbatas gitu. Sehingga akhirnya orang-orang mulai nih berpikir gimana caranya biar supaya nyaman bekerja di rumah gitu. Nah, ada berita tambahan lagi nih, katanya selama periode WFH ini yang namanya arsitek itu kebanjiran kerjaan katanya. Banyak orang yang order, akhirnya gue mau beresin rumah aja deh, kerja dari rumah biar nyaman, biar oke segala macam, sehingga akhirnya mulai deh kepikiran mau renov seperti apa gitu. Nah, karena itu maka sore ini topik kita sebenarnya adalah khusus untuk ngebahas mengenai gimana sih cara untuk nyaman buat bisa kerja dari rumah, plus juga gimana sih menghitung juga budget untuk bisa mewujudkan satu space kerja dari rumah yang nyaman tentunya, tapi juga sehat. Karena kalau kita ngomong efek dari pandemi sekarang ini, kita juga mencari tempat kerja yang benar-benar bisa terbebas dari atau meminimalisir efek dari virus itu sendiri, mungkin dari sirkulasinya dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita coba bahas hari ini. Kebetulan hari ini juga hadir, kalau tadi ngomongnya ada arsitek kebanjiran order. Nah, ini ada arsitek hari ini juga yang hadir di sini menemani gue sore ini ya. Fajar Rezandi ya dari Gujo Arsitek. Mungkin boleh kenalan dikit nih, latar belakang sedikit dan Gujo Arsitek ini ngapain aja gitu. Oke. Jadi emang gue di Gujo Architects ini sebagai desain director ya. Jadi emang semua desain konsep itu masuknya dari gue dulu. Oke. Terus kalau di Gujo sih kita macam-macam ya. Ada yang terakhir mungkin paling gede kita kerjain itu renovasi Masjid Istiqlal. Oke, renovasi Istiqlal ya, yang kemarin ya. Istiqlal itu kemarin udah selesai, cuman menunggu pembukaannya, launchingnya nih menunggu pandemi kayaknya. Terus kemudian mainly sih kalau di Gujo kita high rise building, terus public building, master plan gitu kita kerjain. Cuman di samping itu juga gue ngerjain renovasi rumah gitu. Itu khususnya saat pandemi ya. Iya, emang bener ya? Banyak. Sekarang ini emang ordernya banyak ya? Iya, banyak. Oke. Banyak. Alhamdulillah sih banyak. Sombong amat. Berarti berita yang gue baca tuh valid ya. Arsitek kebanjiran order. Oke. Jujur sih di gue pribadi juga kemarin pada saat WFH ini juga akhirnya nggak renov sih, cuman akhirnya berusaha untuk membuat workstation sendiri gitu. Jadi mulai order furniture gitu-gitu untuk mulai kerja gitu ya. Cuman ya semangatnya itu cuman mengisi space yang ada aja gitu, tapi nggak memperhatikan yang macam-macam sebenarnya. Nah, sebenarnya
sekarang itu kan ada dua tren nih. Ada orang yang memang membuat space buat pekerja dari rumah ini adalah bentuknya furniture aja yang direnov. Dirubah. Fungsi ruangan mungkin dirubah, tapi ada juga yang memang benar-benar totally merenov ya. Betul. Oh, sekarang gimana sih trennya kalau orang-orang yang order masuk itu banyakannya apa sih? Kalau kebanyakan sih ada macam-macam sih sebenarnya. Ada yang dia udah punya tanah lama nggak dibangun-bangun, sekarang mumpung pandemi dia bangun rumahnya gitu kan. Jadi itu satu, terus yang kedua ada yang renov besar gitu, jadi benar-benar renov total, ngerubah layoutnya apa segala pas pandemi ini. Ada juga yang renov kecil, hanya misalnya ngeluasin kamar atau tadi bikin ruang kerja gitu. Tadinya kamar tidur anak, mungkin anaknya udah besar terus jadi ruang kerja. Ada juga, sama betul, ada juga yang interior design gitu. Jadi hanya misalnya kamarnya gue pengen nih bisa kerja, gue nyaman di sini gitu, nggak dari tempat tidur lagi gitu. Iya. Oke. Iya, jadi menarik ya. Jadi orang-orang jadi kreatif ya. Buat info aja nih, ini tempat kita sekarang ini sebenarnya di bawahnya nih meeting room nih. Meeting room, di sini dak kosong gitu ya. Kita fungsinya jadi kayak begini nih. Jadi bisa jadi studio juga buat rekaman nih sebenarnya. Ini juga kreativitas nih. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya seperti gitu ya, kita sebagai pemilik rumah ya, apa sih yang jadi patokan gitu? Mendingan gue rubah di furniture aja deh, atau mungkin mau renov besar aja deh. Sebenarnya ngelihat apanya sih? Sebetulnya kalau dari yang gue lihat dari klien-klien gue ya, emang tergantung kebutuhan pertama, sama yang kedua ya tergantung budgetnya gitu. Mungkin yang selama pandemi ini misalnya alhamdulillah rezekinya masih ada, dia bisa spend untuk renov rumahnya gitu. Jadi emang based on needs-nya aja sih, kebutuhannya mereka gitu. Berarti tujuannya mau kayak gimana ya? Kayak gitu ya. Betul. Mirip kayak ini nih. Soalnya kalau di Terasku kita ngomongnya lebih banyak ke masalah duit nih, masalah duit investasi. Soalnya kata orang kan kalau misal renov rumah itu juga investasi sebenarnya ya. Betul. Tapi bukan untuk mencari profit, tapi sebenarnya mencari produktivitas. Kalau ngerasa nyaman maka produktivitas meningkat gitu. Jadi investasinya lebih ke intangible ya, kayak gitu ya. Jadi tapi ya sama aja ya. Intinya adalah kalau investasi biasanya orang kita ditanya dulu nih, tujuan lu apa investasi. Nah, sama kalau kita mau benerin rumah gini-gini juga sebenarnya tujuan kita apa ya situ ya. Mau cuma sekedar bikin workstation atau benar-benar membuat satu space, satu rumah yang memang benar-benar nyaman ya. Iya, Oke. betul. Nah, sekarang sebenarnya yang dibilang rumah ke depannya ya, ini pandemi ini kan merubah banyak hal nih. Iya. Termasuk juga ya sekarang aja kita kalau mau ke coffee shop juga takut-takut lihat sirkulasinya segala macam. Maksudnya rumah pun juga mau nggak mau harus adjust di situ ya. Iya, betul. Ada ini nggak sih gambaran sebenarnya rumah ke depannya nih, rumah new normal lah ya kita bilang ya. Rumah new normal itu seperti apa sih sebenarnya kalau ada tips atau mau kita bikin? Kalau dari pengalaman gue emang sebetulnya rumah new normal ini adalah rumah yang ideal pada saat normal sebetulnya. Jadi dari dulu sebetulnya udah ada gitu. Cuman seringkali apalagi di Indonesia ini kan orang kita cenderung untuk kalau punya rumah udah maksimalin semua, untuk pokoknya harus dapat kamar, semua harus kepake gitu. Nah, sedangkan untuk mencapai rumah yang sehat lah di masa new normal ini, ya pertama kita yang pasti itu cahaya matahari harus masuk ke semua ruangan, sama sirkulasi udara yang bagus gitu. Jadi sebetulnya nggak terkait spesifik ke pandemi, Mas. Gitu. Jadi memang basically yang sehat seperti itu gitu. Nah, cuman kalau yang spesifik juga ada. Misalnya sekarang klien lebih cenderung udah ruang tamu kita terima tamu nggak usah di dalam deh gitu, karena lagi pandemi, di luar aja. Akhirnya teras berubah multifungsi menjadi ruang tamu juga gitu. Terus misalnya ada wastafel di luar untuk cuci tangan, nah semacam-macam itu benar. Itu penting. Itu penting juga. Atau ada yang kita bahasanya sebutannya matroom, jadi satu space atau furniture untuk nyimpen pakaian kita dari luar gitu, misalnya helm atau jaket gitu, tas itu. Jadi di matroom itu nggak terpapar sampai dalam rumah misalnya kayak gitu. Mungkin biar jelas kita lihat ini kali ya, di Fajar kebetulan udah nyiapin ini juga beberapa patokan, beberapa gambar yang mungkin bisa kita lihat bareng-bareng sambil dijelasin kali ya. Kita lihat di sini aja. Jadi di sini kebetulan di Gujo kita kemarin sempat untuk melakukan riset ya, riset untuk tipologi bangunan
ini gimana responnya terhadap pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi kita di sini ada kita lihat backgroundnya dulu. Jadi memang tadi yang dibilang Mas Tovan, kita jadi banyak work from home gitu, terus banyak di rumah terus. Nah ini jadi ada respon yang harus dilakuin gitu kita sebagai desainer gitu kan, sebagai arsitek. Nah terus dari hasil survei ini juga memang menyebutkan di masa pandemi 80% itu orang lebih memilih untuk kerja di rumah, gitu kan, lebih safe gitu. Kemudian 10% di kantor, 7% di coworking space, dan 3% di coffee shops ya gitu. Jadi memang mulai dihindari. Kalau mungkin sebelum pandemi itu mungkin sekitar 60-70% di kantor gitu. Udah ada juga yang work from home dari dulu ya, profesi-profesi tertentu gitu kan. Betul. Freelance. Terus mungkin banyak dulu juga yang milih kerja di kafe gitu kan. Kalau sekarang udah nggak banyak yang di rumah. Terus jadi peran arsitek tuh seperti apa gitu kan di new normal untuk kaitannya dengan desain rumah ini gitu. Jadi memang kita langsung ke guidelines ya. Jadi kalau guidelines dari kami setelah kami riset, memang yang pertama itu meshingnya, yang kedua sanitasi station, kemudian natural light sama ventilation, matroom yang tadi saya sebutin, terus ada flexible room atau furniture, ruang hijau, sama material yang anti mikroba atau antivirus ya. Nah kalau secara meshing simpelnya memang jadi bentuknya rumah ini harus bisa udara dan cahaya itu masuk gitu. Jadi nggak tertutup ya. Tertutup. Kebiasaan di kita kan apalagi untuk lahan-lahan kecil bangun semuanya gitu. Iya. Malah nggak ada taman. Betul. Banyak gitu. Terutama lahan-lahan kecil ya gitu. Karena kan ngerasa sayang gitu, harga tanah aja di Jakarta udah berapa mahal, gitu. Benar. Kalau nggak gua pakai sayang gitu kan. Nah akhirnya justru itu jadi lembab, jadi nggak bagus. Betul, jadi lembab, udara nggak mengalir, terus cahaya matahari juga nggak bisa masuk gitu kan. Padahal kalau nggak salah kan virus ini kalau terpapar cahaya matahari lumayan lama itu akan mati ya gitu kan, terutama COVID gitu, dan banyak virus lainnya lagi, influenza apa segala juga kita dianjurkan untuk berjemur ya kan. Iya, pagi-pagi, betul. Gitu. Nah jadi itu yang prinsip pertama sih gitu. Terus kemudian yang kedua yang tadi saya bilang sanitasi station atau wastafel itu udah cukup gitu, kita taruh di depan. Untuk semua anggota keluarga ataupun tamu bisa cuci tangan dulu. Benar. Gitu. Sekarang tuh emang banyak yang pakai, cuman kan jadi nggak manis ya, aqua galon gitu atau kayak apa namanya tank yang orange itu dipajang di depan gitu. Iya. Yang ngerti sih buat kesehatan, tapi nggak manis aja gitu. Ya betul, makanya di sini kita coba bantu dari awal sudah terdesain gitu, sehingga misalnya bisa menyatu dengan dinding atau bisa menyatu dengan taman landscape gitu. Jadi dipandang pun masih enak gitu kan. Iya. Jadi nggak terekspos kayak itu wastafel banget gitu kan. Enggak, bisa kita sembunyiin gitu. Terus teras juga ya, ini yang tadi teras ini juga. Karena kadang-kadang tuh kalau pribadi ya, misalnya ada kita manggil apalah tukang gitu misalnya ke rumah gitu kan, atau mau benerin apalah gitu ya. Kadang masuk gitu kan, gimana ya, agak takut-takut juga kan, suruh mereka mau cuci tangan juga kan harus masuk dulu gitu kan. Betul. Servis AC tuh biasanya kan bener, harus masuk AC. Kan. Benar. Iya betul, lebih enak. Jadi menarik. Kemudian nih yang saya sebutin juga berkali-kali ya, natural lighting sama ventilation. Jadi lebih banyak bukaan. Kalau ini spesifik ke bukaan di rumahnya. Jadi jendela atau pintu kaca gitu. Jadi lebih, atau skylight kalau di sini juga ada yang atas ini. Jadi skylight itu juga bisa membantu untuk ventilasi dan cahaya. Matroom yang tadi saya jelasin bentuknya simple aja, bisa lemari, bisa credenza, atau kalau mau dibikin built-in seperti ini juga bisa gitu. Jadi lebih manis. Jadi seperti lemari, Mas. Oke. Kayak lemari gitu. Jadi barang yang misalnya akan kita pakai berpergian atau setelah kita berpergian taruh di sini aja. Oke. Atau sebelum masuk, kalau biasanya kan kita masuk kamar, tempat cuci baju itu tempat pakaian kotor di dalam kamar kan. Betul. Nah kalau ini bisa di depan gitu. Jadi dari sini langsung ke mesin cuci gitu misalnya. Jadi nggak sempat mengotorin lah, nggak sempat mengotorin kamar terutama.
Terus ada flexible room atau flexible furniture gitu. Ini juga terutama di rumah-rumah tipe kecil itu sangat berguna ya. Jadi multifungsi. Itu nanti ada contohnya ya. Terus taman ini sangat penting. Jadi kalau bisa emang mungkin teman-teman yang punya taman kalau bisa dipertahanin gitu kan. Jadi jangan malah dibangun di semen gitu. Karena hijau itu mempengaruhi, karena kan kita kerja di rumah nih. Iya. Kalau kita ngelihatnya tuh semua beton gitu kan, dinding itu kan lebih cepat bosan, dan ada juga risetnya itu mempengaruhi kesehatan mental dibanding kita ngelihat hijau gitu ya, taman gitu kayak di sini banyak hijau-hijau itu bisa menyehatkan mental kita juga. Iya, lebih segar juga ngelihatnya lah. Iya, betul. Terus material antimikroba ini banyak ya, macam-macam, tapi terutama memang tembaga, perak, terus di sini ada aluminium, seng, itu yang intinya yang gampang dibersihin sih sebenarnya. Jadi kan kayak di dapur tuh mungkin kalau dulu banyak yang batu atau misalnya hanya semen aja atau cat, nah ini bisa diganti dengan misalnya tembaga atau aluminium ya, jadi bisa dibersihinnya gampang. Sama cat juga sekarang banyak produk cat yang udah mereka ada antimikrobanya gitu. Kalau misalnya ya kita ngomong dapur ya, atau mungkin furniture banyak juga kan kayak HPL gitu-gitu misalnya, itu oke juga kan, gampang dibersihin juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi memang HPL itu masih nggak masalah, intinya yang kalau surface-nya itu dia gloss, biasanya itu lebih gampang bersihin kan, dibersihin, betul. Cuman kalau yang dia biasanya banyak berpori tuh kayak ya semen-semen expose kayak gitu, itu kan menempelnya lebih lama dia virusnya gitu. Berarti kalau karpet gitu-gitu juga? Iya, itu juga karpet itu menempelnya bisa lebih lama kalau nggak sering-sering di vakum ya. Oke. Kurang lebih gitu sih kalau secara riset yang kita lakuin gitu. Oke. Sip. Ya, kalau dari sisi ini ada nggak sih contoh-contoh rumah yang pernah dikerjain yang berkonsep seperti ini? Rumah new normal, rumah sehat. Ya, ini ada sedikit sih referensi ya. Ini bukan kerjaan gua nih. Oh gitu. Referensi dari Google. Kira-kira memang intinya kalau ini yang pertama, ini area dapur dan ruang makan ya. Karena kan kita juga kalau bosan mungkin di ruang kerja bisa kerja di dapur, di ruang makan gitu kan, sambil ngemil-ngemil. Nah, itu penting memang. Ini kalau kita lihat di sini ada taman bukaan besar, terus di sini juga ada void ya, ada cahaya juga dari atas. Nah, itu sirkulasi udaranya bisa lebih bagus, lebih nyaman. Terus yang kedua ini jenis taman samping ya. Jadi kalau misalnya biasanya klien yang gue pengen pokoknya ruangannya banyak gitu, biasanya gue coba arahin, oke kita bikin taman samping aja nih yang nggak terlalu gede gitu. Jadi sempit, yang penting hijau ya. Yang penting hijau, dia kebuka, jadi bisa dapat cahaya matahari tuh sepanjang bangunan gitu kan. Nah, ini banyak juga yang gue arahin ke sini. Terus ini mungkin tipe void ya, bisa area tangga, itu bisa juga kita pakein tanaman-tanaman gitu. Jadi biar lebih segar di rumah juga. Oh bisa ya? Bisa ya. Ini juga tipe rumah split level, itu juga bagus di tengahnya. Biasanya yang lahan-lahan sempit tuh, saya juga ngerjain lebar 3 meter, 4 meter ada tuh, 4 meter kali 15 tanahnya. Oh oke. 4 meter kali 15. Iya. Itu kita biasanya saranin pakai split level biar ruangan untuk tangga nggak terlalu besar. Sama ada voidnya yang di split level itu di tangga. Jadi cahaya bisa masuk sekaligus bisa jadi taman kayak di gambar yang ini nih. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi dia antar level ini kan beda-beda nih. Gitu. Nah, terus mungkin satu lagi yang ini ya, yang gua kerjain kali ya, pernah gua kerjain ya. Nah, ini ada satu contoh yang gua kerjain nih, lokasinya di Bekasi Timur. Lahannya cuman 7 kali 8 meter. 7 kali 8? Iya, rumah BTN, tipikal rumah BTN. Iya. Gitu. Nah, dia pengen renov. Jadi udah lama nggak direnov, udah 20 tahun. Dia pengen renov besar gitu ya, total. Nah, tadinya itu rumahnya gelap, semuanya full, voidnya hanya sedikit.
Dan di pojok ini nggak ada cahaya nih. Kalau yang sebelumnya existingnya, nah kita coba arahin pojok ini harus ada cahaya. Kita coba bikin sesimpel hanya buat skylight aja, bikin lubang di atap dan kita kasih void. Nah, rumahnya langsung bisa jadi kelihatan lebih luas, terus cahaya masuk dan ada sirkulasi udara gitu atas ke bawah. Gitu. Terus ini ada rumah di Makassar. Jadi selalu area tangga ini potensi untuk kita taruh skylight ya, karena skylight itu biasanya tangga itu kan kalau gelap kita cenderung rawan untuk sandung tuh. Iya benar. Sedangkan kalau kita lampu terus siang hari juga nggak hemat juga gitu. Nah makanya cahaya ini juga berperan di situ gitu. Natural lighting ini juga bisa menghemat listrik sebetulnya gitu dibanding kita pakai lampu terus gitu. Terus ini potongan proyek yang sama, jadi ini taman samping nih Mas yang tadi gue bilang nih. Ya? Ini ukurannya hanya 1,5 sampai 2 meter lah kurang lebih. Gitu. Tapi cahaya bisa masuk sampai ke bawah, lantai atas juga dapat. Jadi kamar anaknya juga masih terang gitu, masih bisa dapat cahaya. Nah ini salah satu, kalau lahannya agak besar ya, itu bisa kita bikin taman di tengah gitu. Berarti kurang lebih ini ya, yang namanya kalau mau bikin rumah sehat, mau bikin ada taman segala macam, mau bikin sirkulasi bagus, bukan berarti harus hanya bisa diterapkan ke satu lahan yang emang gede atau rumah yang besar gitu ya. Iya. Sempit-sempit juga bisa, tinggal gimana kita memaksimalkan space ya. Iya betul, tergantung kebutuhan dan ya tadi budgetnya itu dia mau renov total atau gimana gitu. Kecil aja gitu. Nah kalau yang kayak gini-gini patokannya gimana sih dari sisi budget? Nah kalau budget hitungannya apa, per meter persegi? Per meter persegi sih biasanya Mas, benar. Jadi walaupun memang biasanya kita sih nggak bisa kasih angka pasti gitu ya, karena kan kebutuhan terus beda, spesifikasi ya, materialnya beda-beda. Jadi tapi kalau biasanya sih kalau gue di range mid spesifikasi yang mid ya atau mid to low itu start di 4 sampai 5 juta per meter persegi. Ya. Ini untuk konstruksi ya. Iya. Konstruksi. Terus yang nanti yang middle-nya itu bisa 5 sampai 6 juta gitu. Materialnya ya, spesifikasinya di situ. Iya, ya lumayan ya, masih normal ya segitu segitu kira-kira ya. Ini untuk Jakarta ya. Jakarta harga ya. Jakarta. Oke. Karena kan yang di daerah-daerah udah beda-beda lagi biasanya. Iya, tergantung dari area sebenarnya. Oke, itu kalau kita ngomong mengenai kalau kita mau renov, misalnya kita bikin rumah model kayak gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya nih kita emang secara ruangan segala macam kita mungkin budgetnya juga terbatas gitu ya. Kita maunya mainnya cuman ya udah kita bikin di ruangan yang udah ada, kita main di furniture segala macam. Ada tips nggak atau ada mungkin ada contoh yang bisa ditunjukin gitu ya, kira-kira kita mesti ngapain sih biar supaya apa ya efisien juga gitu dan semua furniture gini bisa efektif juga gitu, bisa kita pakai buat sehari-hari tapi juga bisa nyaman dipakai buat bekerja gitu. Oke. Kalau itu mungkin jatuhnya ke interior ya, interior design. Contohnya mungkin di gambar yang ini. Nah, jadi untuk flexible furniture itu macam-macam ya bentuknya dan tergantung kebutuhan dan budget juga. Tapi ini kalau salah satu contoh ini referensi. Jadi misalnya ada satu spot di dinding yang dia nggak pengen kalau permanen itu selalu ada meja gitu. Iya. Nah, jadi ini contoh yang bisa dilipat, dia default ke atas terus nanti jadi kayak hanya gantung aja gitu. Jadi ini nanti bisa lebih, kalau dia mau ada kegiatan lain di sini nggak mengganggu mejanya. Oh, tinggal lipat ya? Tinggal lipat aja gitu. Terus ini juga, ya ini sama juga lipat juga. Ini apa sih tempat? Jadi kayaknya dia ini semacam TV table yang built-in, jadi lemari TV sekalian. Nah tapi dia bisa buka kalau mungkin ada tamu atau keluarganya nginep, dia buka ini jadi kasur. Oh oke. Gitu. Prinsipnya sih bisa juga jadi meja kerja juga bisa gitu kan. Iya. Cuman kurang lebih bentukannya mirip-mirip kayak gini. Nah ini juga sama, jadi di ruang keluarga sofa, terus kalau misalnya butuh kasur lebih atau ada yang nginep keluarga
tinggal buka aja jadi Iya. kasur gitu. Jadi ruangannya aja dimaksimalin ya. Mm-mm. Jadi fleksibel. Oke. Kemudian yang terakhir ini secara ekstrim sih, flexible furniture-nya, jadi bisa benar-benar jadi compact, cuman hanya jadi lemari, terus dibuka dia bisa macam-macam. Yang paling gede nih bisa jadi kasur, ini bisa jadi, nah ini ruang kerja nih yang tengah gitu. Yang ini mungkin semacam kitchen set gitu kan, dapur gitu. Iya. Jadi memang fleksibilitas tinggi ini satu bentuk adaptasi kan ya Mas? Iya. Itu adaptasi kita di masa pandemi ini. Nah ini bisa banget diterapin di rumah. Berarti tergantung kreativitasnya aja ya, kebutuhannya mau Iya. seperti apa gitu ya. Jadi Betul. main di furniture aja ya. Iya betul Mas. Oke. Ada lagi mungkin contoh Ya. yang terkait work from home ya, spesifik ya Mas ya. Ya, Langsung aja itu kita masuk ya. boleh. Apalagi itu kan. Nah ini sih Area lebih kerja ya. area kerja ya betul. Jadi ini contoh-contoh referensi dari area kerja yang bisa diterapin di rumah. Kalau ini cukup standar sih, tapi ini selain furniture dia juga renov ruangannya gitu. Jadi interior design, jadi finish lantai dirubah, finish dinding dirubah, plafon juga dirubah. Biar suasananya beda ya. Beda dan nyaman, mendukung untuk kerja gitu, lebih Iya. produktif. Iya, kendalanya kalau sekarang itu kadang-kadang kalau WFA itu dulu ya awal-awal gue itu cuman pakai satu meja yang buat laptop gitu ya, sambil duduk di kasur gitu kan, mulai cuman lama-lama kan pegal. Satu, kedua ya godaan TV-nya aja gitu kan. Iya Juga betul. kayak gitu. Mendingan kalaupun mau duduk di meja, cuman suasana masih suasana rumah gitu. Nah begitu kita rubah dengan sedikit furniture jadi lebih nyaman juga gitu. Lebih nyaman jauh. Ya biasanya juga lighting juga tuh Mas. Iya benar. Jadi kalau kita pakai general lighting yang di kamar itu kayaknya kan terlalu terang gitu untuk kerja. Nah kalau kita misalnya renov untuk ruangan kerja, kita bisa atur lightingnya. Jadi yang misalnya kalau udah malam yang temaram aja, jadi mata juga nggak capek gitu kan. Terus ini ada lagi bisa juga yang modern nih yang sekarang lagi banyak. Kayak YouTuber juga itu pasti setup kerjanya, ruang kerjanya tuh sangat nyaman gitu. Kayak ini kan ini bagus nih, ada lighting segala macam juga, bisa maksudnya cahaya juga dari luar ya. Dari luar, dia kalau bosan tinggal lihat keluar gitu kan, lihat hijau-hijau udah seger lagi gitu. Ini juga oke. Terus ini juga renov interiornya, terus built-in furniture-nya juga untuk storage itu bisa diatur lagi gitu. Karena biasanya kan kita dari kantor udah dikasih storage nih untuk dokumen-dokumen apa gitu. Sedangkan di rumah biasanya kita nggak siap tuh. Nah iya PR tuh, berantakan tuh. Iya berantakan biasanya dokumen apa semua. Kalau saya gambar ya di mana-mana gitu kan. Printer aja mau taruh mana juga bingung gitu kan. Tadinya nggak punya printer, tahu-tahu beli printer taruh mana gitu. Iya betul. Nah ini bisa sekalian untuk kita lebih nyaman gitu. Jadi tetap kan kalau sekarang lagi in juga nih decluttering. Decluttering, oke, bongkar-bongkar dulu yang lama gitu ya. Ngerapihin yang berantakan gitu kan. Nah itu bisa sambil untuk ke situ. Oke. Nah ini juga ada ini furniture dari brand Swedia ya. Oh iya. Oke, brand Swedia ya. Sip. Brand Swedia. Iya, lagi laris banget tuh. Iya, itu apalagi online-nya juga bagus. Betul. Kita kan tinggal pesan. Nah, itu juga Gua termasuk bisa. salah satunya sih. Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu. Kalau misalnya emang budget terbatas, cukup online cari aja. ya. Kita cari, tinggal pasang sendiri itu udah selesai, bisa rapi kayak gini. Nah, ini kalau yang misalnya gamer ya. Model-model kalau gamer kan dia setupnya monitornya banyak, YouTuber juga, terus PC-nya juga udah yang advance gitu. Ini yang punya anak kecil kayak gue, anak kecil 10 tahun begitu tuh. Anaknya mainnya ya habis belajar gitu, kita beli laptop kan ya. Kalau sekarang itu anak-anak kecil juga harus online kan. Iya betul. Cuman ya begitu mereka punya laptop segala macem, begitu weekend gitu-gitu mainnya ya main itu game. Karena tontonan sekarang kalau dulu kita nontonnya film-film kartun gitu kali ya, kalau sekarang anak-anak nontonnya YouTube. Nonton gamers lain main YouTube gitu. Iya. Dan mereka pingin menjadi itu. Jadi ya Iya. Ini ruangan khusus yang menarik nih. Khusus, ya. Jadi kayak tadi yang saya bilang lightingnya bisa kita atur gitu buat kita nyaman. Nah ini seperti ini. Ini juga ada, ini mirip-mirip lah, cuman beda-beda setting dikit aja sama finish. Jadi
kita bisa set sesuai taste kita, warna catnya bisa yang gelap, bisa yang terang gitu kan. Seperti ini, yang clean atau yang model rustic gitu, macam-macam Oke, sih. tergantung seleranya ya. Ini yang pop Itu menarik gitu tuh, kan, lucu. yang warna-warni gitu. Biasanya ibu-ibu nih mungkin yang kerja di rumah kan. Iya. Macam-macam Nah, sih Mas. harus ada emang. tanamannya gitu ya. Tanaman betul. Ini ada planter atau ada juga yang di meja gitu. Jadi biar kita lebih nyaman kerja gitu. Macam-macam Mas, sampai sekarang ada juga pakai akustik panel. Jadi cuman hanya ditempel-tempel gini biar misalnya waktu Zoom meeting nggak suaranya nggak bouncing gitu kan. Oke. Gitu. Jadi Sama ini ya. keributan dari luar gitu, misalnya kalau Mas Sofan punya anak Nah, iya lagi PR tuh, rewel, PR iya tuh, kan? benar. itu nggak sampai masuk ke dalam gitu, bisa dengan Iya. sentuhan simple aja, hanya akustik panel, dan dia juga bisa jadi elemen estetika juga. Iya. Kalau ini menarik ya. Mm-mm. Bukan ini ya, bukan ditempelin apa di tembok gitu kan. Iya, biasanya kan musik. kayak studio band, Iya, mikirnya studio band kan kan. full gitu. Nah ini hanya gini aja sebenarnya udah cukup gitu. Iya, penting tuh, Gitu. kadang-kadang kalau meeting kan keganggu banget kalau anak-anak berisik. Betul. Nah ini yang terakhir, yang model di ruang keluarga atau ruang makan gitu ya. Jadi ada corner yang misalnya wah bisa nih dijadiin area kerja, itu bisa kita ya tinggal taruh furniture kayak yang tadi Mas Taufan di awal bilang kan. Iya. Sama tinggal di ini ya, sirkulasinya mungkin karena kalau nggak panas juga, kadang-kadang ruangan kayak gini-gini kan nggak siap buat kayak ruang kerja, ada AC dan lain-lain ya. Iya betul. Oke, menarik. Semoga pada dapat ini ya, pada dapat insight ya. Jadi tadi intinya mau ngapain biar supaya nyaman di rumah nih? Mau renovasi rumahnya kah? Atau mau buat furniture gitu ya? Tadi referensi banyak banget dari Fajar sebenarnya. Oke, mungkin yang terakhir kali ya. Ya. Bisa ini nggak? Ada tips singkat nggak buat orang-orang yang pingin membuat area kerja di rumahnya nyaman gitu? Kira-kira tips singkat aja kira-kira buat orang-orang ini, apa sih yang harus dilakuin? Apa sih yang harus dipikirin gitu paling? Ya. Kalau yang pertama sih pasti cornernya dulu ya, space-nya dulu gitu. Jadi space-nya itu ditentuin dulu di mana yang mau jadi area kerja gitu. Oke. Terus yang kedua equipment-nya. Kita harus tahu equipment-nya kita apa aja sih buat kita kerja. Kalau misalnya kalau gua kan arsitek, butuh meja yang luas, itu area buat gua sketsa, terus komputer atau laptop gitu kan, PC, terus apakah butuh printer dan sebagainya. Nah baru kita tentuin furniture-nya gitu, dan apakah butuh perubahan secara finishing gitu, misalnya lantai kah. Kalau sekarang kan kita juga bisa misalnya lantai keramik, gue pengen yang beda, yang nyaman, cukup pakai vinil itu kan bisa ditempel di atas keramik jadi cepet, atau pakai karpet atau apa gitu. Nah itu bisa di situ. Terus baru jadi bukan lihat dari ini ya, di brand Swedia tadi lagi diskon apa gitu itu dibeli, bukan ya? Iya, jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan kita gitu, dan kenyamanan. Karena kan ruangnya tergantung nih, beda-beda setiap orang ruang yang tersedia kayak gimana gitu. Atau pakai tadi kalau misalnya emang mau serius gitu invest di furniture untuk ruang kerja, ya bisa hire interior designer untuk desain furniture yang biar lebih puas ya. Iya, furniture yang khusus gitu, spesifik untuk kebutuhan, atau yang fleksibel kayak contoh tadi itu. Gitu Mas. Sip. Oke, kalau gitu thank you banget buat semua ininya, semua informasinya, semua tipsnya. Mungkin untuk merangkum yang terakhir ya, intinya untuk mendukung work from home sekarang ini, mungkin merubah suasana di rumah itu untuk mendukung pekerjaan itu jadi satu hal yang penting ya. Karena merubah suasana itu juga penting buat menunjang produktivitas. Cuman yang mungkin yang paling prinsip yang harus tahu dulu adalah yang pertama ya, kita mau ngapain gitu. Tujuan kita merenovasi itu mau apa gitu kan. Kebutuhannya juga seperti apa gitu. Yang mungkin tadi yang tipsnya ya, space-nya seperti itu, kita punya space-nya di mana gitu kan. Betul. Terus kebutuhan kita tuh apa-apa aja gitu. Nah, itu yang menentukan nanti juga mungkin kita mau pakai furniture aja, mau renov kecil atau renov besar ya gitu ya. Sama yang terakhir tentu saja kembali ke budget gitu ya. Budgetnya ada berapa gitu. Nah, itu disesuaikan aja. Intinya di saat WFH seperti ini juga jangan sampai justru membuat produktivitas kita jadi menurun gitu. Nah, salah satu juga untuk bisa mensupport produktivitas adalah dengan bagaimana caranya untuk membuat working station kita juga dengan baik gitu. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan, jangan karena tetangga kita lagi bikin renovasi gitu ya, terus kita ikut-ikutan gitu ya. Dengan alasan
WFH terus bosan gitu kan. Iya, Nanti betul. kembali ke kita. Oke, Mm-mm. segitu aja mungkin hari ini. Terima kasih banyak Fajar atas Siap. ini ya, atas berbagi informasinya. Siap. Semoga kita ketemu lagi untuk bisa bahas-bahas hal lainnya. Buat teman-teman juga semuanya, sekian episode 3 kali ini. Semoga berguna, bermanfaat. Ketemu lagi nanti dengan saya juga untuk episode berikutnya dengan topik-topik lain yang pasti menarik juga di saat-saat yang sama. Saat-saat sore seperti ini, saat-saat kita buat ngopi sore. Terima kasih. Thank you.